Rasulullah SAW bersabda oleh Rasulullah SAW, "Unzuru, ya lihatlah olehmu, ya, ila man asfala minkum, kepada orang yang lebih rendah, ya, minkum daripadamu, wala tanzuru, dan janganlah kau melihat ila man huwa fawqakum, kepada orang yang berada di atasmu, fahuwa ajdaru, maka bermula ianya, yaitu lebih pantas, lebih tepat. Anla tasdaru ni'matullahi alaikum, bahwa janganlah engkau menghina ni'matullahi alaikum, agar engkau tidak menghina akan nikmat Allah alaikum, atasmu. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wahada lafzu muslimin, dan hadis yang baru saja kita baca secara teksnya itu bersumber dari Imam Muslim. Nah, sedangkan dalam riwayat Bukhari, idza nazara ahadukum, apabila memandang atau melihat salah seorang di antaramu, ila man fuddila alaihi, kepada orang yang diberikan keutamaan alaihi, atasnya, fil mali, pada harta, wal khalqi, dan ciptaan, falyanzur, maka lihatlah olehmu, ila man huwa asfala minhu, kepada orang yang lebih rendah, minhu, daripadanya. Nah, hadis ini nampak tidak asing di telinga kita dan menjadi pesan untuk kita semua bahwa dalam persoalan dunia, ya, ini yang ditekankan dalam hadis ini adalah janganlah engkau melihat kepada orang yang di bawahmu fi umurid dunia, ya, pada semua perkara-perkara apa, ya, perkara dunia, sehingga nggak boleh iri kepada orang yang mereka diberikan kelebihan dalam persoalan dunia, baik itu harta, ya, baik itu bentuk, ya, baik apa itu bentuk. Ya, kita terkadang, ya, kepengen kulit kita putih, ya, nah, seperti halnya, ya, mereka orang-orang barat. Dulu waktu saya kuliah di Mesir itu, justru orang Mesir yang kulitnya putih, mereka kepengen banget hitam. Kebalikannya, kalau kita kepengen putih, kalau mereka kepengen apa? Kepengen hitam. Makanya ketika liburan musim panas, salah satu destinasi yang mereka sukai adalah mereka pergi ke pantai, ke laut. Mereka mandi di sana. Dan ketika mereka pulang, kemudian kulit mereka sudah berubah menjadi gelap, itu pada dipamerin. Nih, lihat ini, kulit saya sudah hitam, bangga. Kalau kita kira-kira bagaimana? Nah, artinya para jamaah sekalian, ya, tidak boleh iri terhadap hal-hal yang demikian. Karena kemuliaan seseorang itu bukan ditentukan terhadap harta, bukan ditentukan, ya, terhadap bentuk dan rupa, tetapi justru kata Allah yang ditentukan adalah inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kamu adalah yang paling apa? Yang paling bertakwa. Nah, sehingga patokannya bukanlah harta, bukanlah bentuk tubuh kita, ya, bukanlah jabatan, tetapi ya adalah apa? Ya, adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga para jamaah sekalian, janganlah kita mudah mudah tertipu dengan apa? Ya, dengan dunia. Ya, dan juga janganlah kita juga meremehkan terhadap orang lain. Ya, secara fisik kita lebih sempurna, ya, ada saudara kita yang barangkali tidak sempurna. Ini nggak boleh. Ya, la tahtakir man dunaka li kulli syai'in maziyah. Janganlah kau hina orang
yang diberikan kelebihan ilmu tapi ya duitnya seret. Ya, ada orang yang diberikan kelebihan harta tapi gampang banget sakit, kan begitu ya. Ada orang yang diberikan sehat jarang sakit ya, tapi sama ilmu ya jauh begitu. Nah, jadi masing-masing kita ini telah Allah berikan maziyah, kelebihan dan dengan kelebihan itulah ya kita bisa memaksimalkan apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi hadis ini hanya menyorot kepada sisi dunia. Bagaimana ketika sisi akhirat? Maka kalau sisi akhirat kebalikan, ya lihatlah kepada orang yang di atas kamu, kan begitu. Oh, dia rajin, mudah-mudahan saya bisa rajin. Makanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba kamu dalam apa? Ya dalam kebaikan. Nah, jadi jangan sampai disalah artikannya. Kemudian dalam hadis berikutnya wa anhu, masih sama dari Abi Hurairah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ia, ta'isu abdud dinari, binasalah, menjadi binasa abdud dinar oleh hambanya dinar, wa dirham, dan juga dirham, wal qatifah, dan juga mereka yang qatifah ini pakaian yang tebal ya, wal khamisah ini pakaian yang terbuat dari sutra ya, atau wol yang memang harganya mahal. In u'tiya radiya, jika ia diberikan ia ridha, wa in lam yu'ta, jika ia tidak diberikan lam yarda ya, dia tidak dia tidak ridha. Nah, ini para jamaah sekalian, ya janganlah kita ini menjadi budak-budak daripada daripada harta. Ya kalau dari di sini janganlah menjadi budaknya dinar dan dirham. Karena memang mata uangnya dulu pada zaman Nabi itu ya adalah az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Dan terbukti bahwa emas dan perak itu sampai sekarang harganya tidak pernah tidak pernah turun. Dia tidak mengenal adanya inflasi. Nah, di kita ini rupiah ini, contoh umpamanya saya baru kemarin seminggu yang lalu pulang dari umroh. Saya katakan saya umroh rasa haji, karena jamaah haji masih ada di sana, saya udah nyampe. Nah, jadi jamaah haji tawaf saya ikut tawaf, jamaah haji di Raudhah saya ikut ke Raudhah bareng. Cuma bedanya saya ikut wukuf doang duluan. Ya, kalau kemarin umpamanya saya tolong kumpulin warga di masjid, ya, saya bilang saya pulang haji, mungkin masyarakat percaya. Kenapa? Karena memang masih musimnya haji. Bahkan saya pulang dari tanah suci itu ada jamaah haji yang masih ada di sana. Jadi jamaah umrohnya udah pulang duluan, jamaah hajinya masih ada di sana. Jadi sekarang itu, kalau dulu kan enggak. Dulu itu jamaah haji steril bersih, sudah tidak ada jamaah haji, barulah kemudian jamaah umroh datang. Nah, tempat penginapan di Mekah yang kemarin saya akan tempati itu ternyata masih ditempati oleh jamaah haji. Akhirnya dicarikan tempat yang lain ya. Nah, ada para jamaah sekarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uang kita dengan real contoh. Dulu itu kan 1 real dengan rupiah 2000-an, 2.500, 2.700, 3.000. Sekarang sudah 4.200. Ya, sudah 4.000 apa? Sudah 4.200. Nah, tapi kalau kita melihat emas, dulu emas harganya cuma 50.000, naik 100.000, 500.000. Sekarang 1 gram sudah berapa? Sudah 1 juta. Ya, bahkan kita nggak tahu ini pekan depan dari pemerintah desas-desusnya akan menaikkan apa? Ya, bensin bersubsidi. Nah, ini kalau jadi bisa jadi inflasi akan apa? Ya, akan terjadi lagi. Tapi tidak dengan emas.
Tidak dengan apa? Tidak dengan emas, tidak dengan perak. Kenapa? Karena mereka logam mulia. Ya, kalau rupiah itu kertas, ya namanya kertas, ya disobek ya kertas gitu kan. Ya, contoh umpamanya uang 100.000, kita sobek-sobek belah 4. Ya, kemudian ya bawa ke warung belanja, kira-kira diterima apa kagak? Enggak loh, orang udah disobek-sobek. Ya, tapi kalau emas, kita punya cincin emas, cincinnya patah, masih laku kan jual? Nah, masih laku, emas tetap emas, paling harganya kurang dikit ya, karena nggak cakep, tapi tetap laku ya. Tetap apa? Tetap laku, tetap terjual. Jadi sekali logam mulia, sampai kapanpun tetap apa? Ya, tetap mulia. Nah, sehingga dari hadis ini menceritakan tentang orang yang menghambakan dinar dan dirham. Dalam hal ini berarti orang yang menghambakan harta, menghambakan uang begitu ya. Nah, ini adalah orang-orang yang binasa. Apalagi kalau mereka ini punya ketergantungan, pokoknya saya akan mau kalau diberikan. Kalau saya dikasih, saya akan kerjakan. Kalau saya nggak dikasih, saya nggak akan kerjakan. Seperti halnya anak kecil, ya. Ya, anak kecil itu kan begitu. Umpamanya suruh ngaji, kita kasih iming-iming dulu. Ya. Tapi kalau untuk anak kecil, ya memang ya itu satu hal yang dibolehkan untuk memancing mereka biar supaya apa? Biar supaya mau. Nah, ini kadang-kadang mohon maaf ya para jamaah sekalian, anak kecil itu ya, dia punya ingatan yang yang panjang. Sekali diajari mereka akan bisa. Sekali diajari mereka akan bisa dan tidak akan pernah lupa. Anak kecil, terutama yang masih di bawah 10 tahun. Ya kalau kita ya kadang diajari berkali-kali lupa. Dulu sebelum pandemi saya pernah ngajarin ngisi pengajian, yang saya isi itu tukang cuci. Saya hanya mengajarkan rukun iman dan rukun Islam itu saya ulang-ulang selama 1 jam. Di akhir, ayo mari coba kita ulang lagi, lupa semua. Kalau Pak Ustadz rukun Islam, rukun iman ada berapa sih? Masya Allah, saya puter-puterin masih lupa. Nah, nanti para jamaah sekalian, kalau anak kecil ya seperti itu. Jadi, kalau nanti kamu bisa, aku berikan hadiah. Ini kadang-kadang orang tua dibohong-bohongin doang, ini jangan ya Pak. Jadi kalau sekali kita ucap, kemudian anak itu mampu melakukannya, maka berikan sebagai hadiah. Ya, tapi ini hanya pemancing ketika pada usia dini. Ya kalau sudah besar, sudah tumbuhlah tumbuhlah kesadaran. Nah artinya jika ini terjadi pada kita, ya, artinya saya mau beramal kalau ada yang ngasih duit umpamanya. Saya mau ngaji kalau dibayar, ini jangan. Saya mau nanti kalau ada acara maulid saya di apa? Ya sama seperti dulu Al-Mahfudz Nur Ali dulu kan kenapa ada drum band gitu ya? Biarin dah yang maulid di dalam masjid, yang nonton drum band atau hiburan di depan. Tapi lama kelamaan akhirnya orang sudah sadar, ya hiburannya dihilangkan. Tanpa hiburan pun orang sudah datang. Ya, makanya salah satu berkahnya ya di At-Taqwa ini berkah Al-Mahfudz Nur Ali, orang udah nggak pandang lagi. Siapa yang datang? Pokoknya mau siapa yang datang juga udah ramai dah. Ya di At-Taqwa kan begitu ya. Mau yang datang presiden yang mau datang RT gitu, tetap saja akan apa? Ya, akan ramai. Dan itu sudah tumbuhnya tumbuhnya kesadaran. Ya. Kemudian dalam hadis berikutnya wakanhu, dan daripadanya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga beridhoi oleh Allah daripadanya. Qala berkata dia, laqad ra'aitu, demi sungguh aku melihat sab'ina min ahli suffah, 70 dari ahli suffah ya. Ahli suffah ini emperan. Jadi orang emperan apa? Emperan masjid ya. Di mana? Di Masjid Nabawi. Jadi ahli sufa ini adalah orang yang tinggalnya di emperan masjid. Kenapa? Karena memang mereka ini kaum muhajirin berangkat dari Mekah ke Madinah
Udah begitu nggak bawa apa-apa, cuma bawa modal badan doang. Nah itu akhirnya Masjid Nabawi digunakan untuk mereka tinggal. Tapi bagi mereka, jadi orang yang muhajirin itu dari Mekah ke Madinah, ya itu jangan kita pahami bahwa proses itu hanya sekali waktu, tidak. Jadi proses hijrahnya Rasulullah SAW bersama penduduk Mekah itu berangsur-angsur. Bukan hanya berhari-hari, berbulan-bulan, tapi bertahun-tahun. Ada yang jalan duluan ya bersama Nabi, ada yang belakangan. Sayyidina Ali kan belakangan tuh. Karena Sayyidina Ali ya radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah kan tempatin tempat tidurnya Nabi udah berangkat duluan. Sayyidina Ali nyusul belakangan. Dan setelah itu masih banyak lagi yang nyusul. Nah, ketika mereka sampai ke Madinah, ada yang mereka itu grup sudah jamaah. Mereka ada pimpinan rombongannya, ya. Nah, kali pimpinan rombongan ini rapi. Jadi mereka datang satu grup, ya berapa orang, puluhan orang bahkan, ya datang, ya, bertemu dengan Rasul. Nah, ini yang datangnya grup biasanya sudah rapi. Jadi kedatangan mereka tidak mau menyelesaikan Nabi atau kaum Ansor. Mereka sudah punya tempat biasanya. Nah, ini yang repotnya ini yang datangnya sendiri. Datangnya sendiri beriman kepada Nabi, kagak punya apa-apa. Cuma punya modal modal badan doang begitu. Nah, ini ketika di awal-awal Nabi kan mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, jadi yang kaum Ansor ini menerima kedatangan kaum Muhajirin, bahkan ditempati di rumahnya, sebarnya tuh kaum Muhajirin. Ya, tapi itu pun juga tidak muat nampung juga. Ya, kemudian Masjid Nabawi ya dibolehkan dibuka untuk mereka tinggal di situ. Ya, tempat sudah habis sudah, ya kan ya. Mereka juga susah mau tinggal di mana. Tempat tinggal agak punya, dan mereka nggak punya tempat lagi. Kecuali ya udah kesini, nggak mungkin mereka balik lagi kemana? Ya ke Mekah. Jadi di Mekah pun udah ada saudara, umpamanya ya sudah. Karena mereka diizinkan tinggal di mana tuh di Madinah. Dan proses hijrahnya ini berjalan berangsur-angsur. Sampai kapan? Ya, Nabi mengatakan sampai pada peristiwa Fathu Mekah pada abad 8 Hijriah. Berarti kurang lebih 8 tahun. Setelah Fathu Mekah dikuasai oleh kaum muslimin, maka saat itulah tidak ada lagi yang disebut kaum Muhajirin, habis sudah. Ya kan, kaum Muhajirin itu orang yang hijrah. Ya. Setelah 8 Hijriah, jika ada umat Islam yang melakukan atau pindah dari Mekah ke Madinah dan dilakukan pada tanggal 9 Hijriah, maka tidak lagi disebut kaum Muhajirin. Kenapa? Ya, karena dia sudah tidak lagi disebut orang yang hijrah. Kan kalau orang hijrah itu min darul kufri ila darul iman. Dari dari tempat kufur ke tempat yang iman. Mau saya pengen hijrah nih dari Indonesia. Kemana hijrahnya? Ke Malaysia. Itu bukan hijrah. Ya, karena di sini Muslim, di Malaysia dia Muslim. Itu tidak bisa dikatakan dia dia hijrah. Nah, ini adalah ahli suffah. Ya, ma minhum rajulun alaihi, tidaklah seorang pun, tidaklah dari mereka rajulun alaihi, seorang pun atau seseorang alaihi atasnya, ridaun yang memiliki selendang. Ya, imma izarun, ada kalanya selendang atau kainnya. Imma izarun, ada kalanya sarung. Wa imma kisarun, ada kalanya ada kalanya pakaian yang diikat di leher. Kayak sarung diikat ya di leher. Qadarallahu fi anaqihim, sungguh mereka mengikat pakaian-pakaian tadi itu fi anaqihim, di leher mereka. Faminha, maka sebagian daripadanya ya, itu bukan karena soleh, bukan. Karena memang pakaiannya kagak punya lagi, udah segitunya gitu ya. Bukan karena
Ya bukan karena soleh, ya, tapi karena memang ya pakaian mereka ya terbatas, ya cuma segitu yang mereka punya. Wa minha ma yadlubu al-kabir, tapi ada juga sebagian di antara mereka yang mereka itu ya pakaiannya sampai apa? Sampai mata kaki. Ya fayajma'u biyadihi, maka kemudian dihimpun atau disatukan biyadi dengan tangannya. Ya karahiyah anta berdua auratuhu, ya di mana karahiyah benci ya anta berdua auratuhu, bahwa mereka ini terbuka di auratnya. Artinya meskipun pakaian mereka kurang, tapi satu hal bahwa mereka membenci aurat. Ya, mereka membenci apa? Membenci aurat. Jadi begini, Ahlus Sufa itu orang susah. Orang apa? Ya orang susah. Makanya ini kan yang perawinya adalah Abi Hurairah. Nah, Abi Hurairah ini, kenapa Abi Hurairah itu meriwayatkan hadis termasuk yang paling banyak? Karena dia termasuk Ahlus Sufa. Sering dipanggil Nabi. Pokoknya kalau mau nyuruh-nyuruh yang lain, mau nanya, ya itu dipanggil mana? Pimpinannya siapa? Pimpinan rombongannya Abu Hurairah. Nah, akhirnya Abu Hurairah terus saya dapat pesan. Ya. Dan Nabi termasuk yang senang duduk bersama Ahlus Sufa, senang Nabi. Ya, karena Nabi juga berasal awalnya itu kan dari apa? Ya dari orang susah kan. Kalau kita lihat sejarahnya, Nabi sudah ditinggal wafat ya oleh ayahnya. Ayahnya itu hanya meninggalkan satu orang muda, ya, kemudian ibunya satu lagi meninggalkan rumah yang sederhana, nggak ninggalin macam-macam, cuma ninggalin itu aja. Artinya Nabi berangkat dari kesederhanaan, sehingga Nabi tidak memandang remeh Ahlus Sufa ini. Maka Nabi termasuk sering duduk bersama Ahlus Sufa, terutama Abu Hurairah yang sering-sering dipanggil. Makanya Abu Hurairah ini banyak mendapatkan riwayat hadis, ya, karena dia paling sering dapat pesan. Nah, sampai-sampai mereka punya pakaian itu seperti itu. Ya, sampai ada mereka itu punya kayak punya sarung. Ya, sarung ini mau ditarik ke atas bawahnya kelihatan, mau ditarik ke bawah atasnya kelihatan. Ya, akhirnya mereka atur caranya bagaimana ya agar menutup aurat. Apalagi laki-laki kan auratnya apa? Pusar ya. Ya minimal naik pusar ke atas lah. Naik pusar ke atas meskipun tidak sampai apa? Tidak sampai mata kaki, itu sampai sebegitunya. Bahkan tidak sedikit mereka itu bukan hanya persoalan makan, bukan hanya persoalan pakai, makan pun juga susah. Ya, kadang sehari nggak makan, ya kadang mereka tidak makan saking susahnya. Tapi karena mereka tinggal di Masjid Nabawi, dan Masjid Nabawi itu tempat penyebaran ilmu, mereka pintar-pintar. Mereka apa? Mereka pintar-pintar. Sampai-sampai kemudian pada zamannya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, ada Umar bin Khattab, itu udah pada pintar-pintar ini. Udah jangan kelamaan apa? Jangan kelamaan belajar, udah saatnya nyebarin ilmu, disebar oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, pada zaman Nabi masih diperkenankan. Pada zamannya Sayyidina Abu Bakar juga masih apa? Masih diperkenankan. Begitu zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ya, sudah dianggap mampu, akhirnya disebar untuk apa? Ya, untuk berdakwah di pelosok-pelosok. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para jamaah sekalian, ya, dalam pertemuan ini, ya, karena kita juga nggak pernah tahu kapan ya usia kita berakhir, ya Pak ya. Yang jelas mari kita jadikan dunia ini bukan tujuan tujuan utama, tapi tujuan utama kita adalah apa? Ya, adalah akhirat. Ya, tentunya apa yang kita lakukan ya capek, ya, tetapi insya Allah lelahnya kita nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi nggak usah ribut soal harta, ya. Makanya banyak keluarga itu yang berantakan gara-gara ribut harta. Terutama lihatlah ketika orang tuanya meninggal, orang tuanya wafat, yang diributin apa? Diributin harta. Pernah ada saya dapat cerita di daerah ya, masih lupa daerahnya mana. Jadi orang tuanya wafat, nggak diurus, udah berantem duluan, lupa dikuburin itu.
Yo udah nginep itu, lumayan udah apa? Lumayan udah nginep ya. Kan harusnya ketika wafat sudah disegerakan untuk apa? Untuk dikubur sampai nginep karena anaknya langsung bertengkar persoalan apa? Persoalan harta. Nah, jadi jangan sampai. Kalau pesan Abu ya dulu, Abu yang pesan kepada saya, ya Abu yang pesannya begini, lu nanti kalau gua gak ada, jangan berantem soal harta. Ya. Bahkan kalau perlu harta warisan jangan jadikan tujuan. Ya, kalau bisa harta warisan itu yang ada itu jangan dihabisin, kalau bisa malu tambah begitu Bapak, tambah. Ini yang ada kan dihabisin udah. Ya, kenapa? Nanti untuk ya apa generasi anak cucu kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dipelihara iman dan Islam kita.